Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima Mustafian Nur Hidayah. Kali ini saya akan memaparkan terkait prediksi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa tinggi badan pada umumnya diukur menggunakan alat mikrotois dengan posisi tubuh berdiri secara tegak. Namun dalam kasus tertentu pengukuran dengan cara ini tidak dapat dilakukan. Contoh kasusnya seperti pada lansia ataupun pada orang yang mengalami kelainan anatomi. Orang yang mengalami kelainan anatomi ini biasanya berupa orang yang amputasi ataupun orang yang mengalami paralisis. Pada lansia sendiri, pengukuran tinggi badan dengan postur tubuh berdiri tegak tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan lansia seringkali mengalami nyeri, lemah, ataupun demoformitas pada tulang belakangnya. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan untuk pengukuran tinggi badan pada kasus-kasus tersebut yaitu dengan mengukur tinggi lututnya. Kemudian, hasil pengukuran tersebut diformulasikan dengan rumus yaitu rumus Kumlea, ataupun pada prosedur kali ini kita juga menggunakan rumus yang bersumber dari buku panduan praktikum dasar kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah ke prosedur pengukurannya, perlu kita ketahui alat apa aja sih yang kita perlukan dalam prosedur kali ini. Pada umumnya, pengukuran tinggi lutut menggunakan alat yang bernama knee high caliper dengan ketelitian 0,1 cm. Namun jika kita tidak menggunakan atau tidak mempunyai alat tersebut, kita dapat menggunakan alat yang bernama nimometer ataupun pita ukur. Selanjutnya kita juga memerlukan alat penyangga kaki, di mana penyangga kaki ini akan berfungsi membentuk lutut 90 derajat. Kemudian jika kita melakukan prosedur ini dengan subjek ataupun pasien dalam posisi berbaring, kita memerlukan kasur ataupun sofa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah pada prosedur pengukurannya. Silahkan disimak baik-baik ya. Berikut merupakan prosedur pengukuran prediksi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut. Pertama-tama, kita siapkan alat yang diperlukan dalam proses pengukuran. Selanjutnya, arahkan subjek dalam posisi tidur, di mana subjek terlentang pada tempat tidur. Langkah kedua, letakkan penyangga antara lipatan paha dan betis kaki kiri, sehingga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian, beri penanda pada lutut agar lebih mudah untuk mengukurnya. Pasang alat pengukur, di mana kali ini kita akan menggunakan pita ukur tepat pada telapak kaki bagian tumit dan lutut. Langkah berikutnya, baca angka panjang tulang tungkai bawah yang tertera pada pita ukur. Pengukuran ini dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali agar mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya, angka yang tertera dimasukkan dalam rumus prediksi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut. Berdasarkan subjek yang saya ukur, diperoleh angka pada pita ukur sebesar 44 cm. Kemudian hasil pengukuran ini akan diformulasikan ke dalam rumus, di mana pada kali ini kita akan menggunakan 2 rumus. Rumus pertama yaitu rumus Kumlea, kemudian rumus yang kedua yaitu rumus yang bersumber dari buku panduan praktikum dasar kesehatan masyarakat. Berikut merupakan data responden, di mana jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun, tinggi badan 146,5 cm. Rumus pertama yang kita gunakan yaitu rumus Kumlea, di mana tinggi badan wanita sama dengan 84,88 dikurang dalam kurung 0,24 dikali umur ditambah dalam kurung 1,83 dikali tinggi lutut, sama dengan 84,88 dikurang dalam kurung 0,24 dikali 53 ditambah dalam kurung 1,83 dikali 44 cm.
sama dengan 84,88 dikurang 12,27 ditambah 80,52 sama dengan 153,13 cm. Selanjutnya, rumus kedua yaitu rumus estimasi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut dari buku panduan Praktikum Dasar Kesehatan Masyarakat, di mana sama dengan 84,88 dikurang dalam kurung 0,24 dikali umur ditambah dalam kurung 1,83 dikali tinggi lutut dikurang dalam kurung 75 dikurang umur tutup kurung dibagi 5 tutup kurung dikali 1,2 sama dengan 84,88 dikurang dalam kurung 0,24 dikali 53 ditambah dalam kurung 1,83 dikali 44 dikurang dalam kurung 75 kurang 53 tutup kurung dibagi 5 tutup kurung dikali 1,2 sama dengan 84,88 dikurang 12,72 ditambah 80,52 dikurang dalam kurung 4,4 dikali 1,2 sama dengan 84,88 dikurang 12,72 ditambah 80,42 dikurang 5,28 sama dengan 147,3 cm. Pada rumus pertama, yaitu menggunakan rumus kumlea, diperoleh hasil 153,13 cm. Sedangkan pada rumus kedua, yaitu menggunakan rumus dari buku penuntun, diperoleh hasil 147,3 cm. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hasil dari rumus kumlea memiliki angka lebih besar dibandingkan hasil dari rumus buku penuntun, dengan selisih 5,83 cm. Namun, jika kita bandingkan dengan tinggi badan aktual dari subjek yaitu 146,5 cm, rumus dari buku penuntun memiliki angka yang jauh lebih dekat dibandingkan dengan rumus kumlea. Dengan ini dapat kita katakan bahwa rumus dari buku penuntun jauh lebih akurat dibandingkan rumus kumlea pada uji coba kita kali ini. Baiklah, itu tadi merupakan prosedur pengukuran prediksi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut. Selanjutnya kita perlu mengetahui nih, dampak apa aja sih yang terjadi pada tulang jika kita tidak menjaga kesehatannya? Ternyata begitu banyak penyakit yang dapat mengenai tulang, mulai dari tumor, peradangan persendian, bahkan penyakit silent disease. Nah, penyakit silent disease ini merupakan penyakit di mana gejala-gejalanya tidak tampak nyata, namun dapat berdampak pada kematian. Adapun penyakit-penyakit pada tulang yaitu seperti kesleo, skoliosis, osteoporosis, osteomilitis, artritis reumatoid, artritis gout, kropos persendian, leukemia mieloid akut, dan kanker tulang pada anak dan remaja. Selanjutnya, langkah apa aja yang kita perlu lakukan agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Nah, ternyata kita perlu mengonsumsi asupan gizi yang baik. Asupan gizi yang baik bagi tulang yaitu asupan kalsium dan vitamin D. Asupan kalsium sendiri dapat kita peroleh dengan mengonsumsi susu dan olahannya, kacang kedelai dan turunannya, ikan sarden, dan dari beberapa sayur seperti brokoli, bayam, dan bakcoy. Asupan kalsium sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi kepadatan tulang dan dapat mempertahankan kepadatan tulang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu asupan vitamin D. Vitamin D dapat kita peroleh dengan mengonsumsi makanan seperti ikan, kuning telur, serta hati sapi. Selain itu, vitamin D kita juga dapatkan dari sinar UV, di mana sinar UV ini dapat kita peroleh jika kita berjemur di pagi hari. Teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui ternyata proses penuaan pada tulang tidak terjadi di tangan, kemudian tulang kaki atau lutut, serta tulang verbal. Oleh karena itu, pengukuran tinggi lutut menjadi salah satu alternatif untuk memprediksi tinggi badan seseorang. Oke teman-teman, sekian dari pemaparan saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.